Ya, balik lagi ya recordnya dan lagi-lagi ngaret. Duh, sorry banget nih mah. Sorry banget ngaret. Bisa udah ngaret berapa bulan ini ya? Udah tau-tau udah setengah jalan, udah mau 2025, mau tahun baru ya. Masih ada 3 bulan berjalan lagi ya. Intinya mah hampurawe ini mah. Lagi-lagi lagi-lagi ngaret, tapi ya eh ya daripada nggak sama sekali gitu ya. Ini saya lanjut lagi ya. Jadi di sesi yang sebelumnya kan saya juga sudah menjelaskan yang namanya uh, bukan menjelaskan ya, lebih kayak memberikan gambaran bahwa ternyata ada loh bisnis yang kita ini nggak perlu butuh buka toko, nggak perlu butuh uh, tenaga, maksudnya karyawan gitu ya. Ya tinggal kitanya aja, tinggal kita punya pemahaman yang benar, punya uh, mindset yang benar ya, cara pandang yang benar, itu bisa terlaksana, maksudnya bisnisnya bisa terlaksana gitu ya. Oke, di sesi ini, di video ini saya mau mencoba men-sharingkan yang namanya saham atau forex, tidak terlalu dalam. Kenapa? Karena saya juga sebenarnya masih belajar. Kita sama-sama masih belajar di sini. Intinya saya akan menjelaskan apa yang saya alami, saya ketahui juga ya, tentang apa itu saham dan forex. Begitu. Saham dan forex ini adalah bisnis yang masuk ke dalam kategori bisnis finansial ya, financial market. Sebenarnya nggak cuma saham atau forex kan, di sektor bisnis finansial. Kalau Anda tahu reksadana, Anda tahu obligasi, Anda tahu kripto, sebenarnya juga yang paling baru kripto ya, yang bisa ditradingkan atau bisa dijadikan sebuah aset, itu yang paling baru menurut saya sih kripto ya. Ya cuman secara menurut saya ya, secara dasarnya itu ya, barangnya boleh beda tapi yang penting kan profit, bener ya. Saya yakin Anda juga setuju bahwa nggak peduli barangnya, yang penting kita punya cara pandang yang benar gitu loh. Oke, ini saya lanjut ya si slide-nya. Oke, topik kali ini saya mulai dari kenapa saham atau forex dan bedanya trading sama invest itu apa gitu ya. Kenapa saham? Satu, saham ini adalah sebuah investasi yang cukup tua ya. Ya memang sih kalau di Indonesia, dilihat-lihat sejarahnya itu mulai aktifnya memang tahun 2000-an ya, bursa efeknya. Kalau misalkan kita lihat bursa efek di Eropa atau di Amerika begitu ya, itu sudah sudah mature sekali ya. Itu sejak tahun 1800 mereka sudah bertransaksi saham gitu ya. Nah, lanjutnya kenapa forex ya, kita tahu kita punya uang ya, di dompet kita punya uang. Forex itu kan kepanjangan dari foreign exchange gitu ya, pertukaran nilai mata uang, pertukaran uang di antara negara gitu ya. Misalkan USD ke rupiah, rupiah ke USD, USD ke Jepang yen, euro ke Jepang yen, misalkan gitu ya, contoh. Lalu balik lagi juga kenapa saham juga, dulu saya cerita sedikit ya. Dulu waktu saya awal kenal saham, itu saya punya pemikiran gini, waktu saya belum tahu gitu ya, ini saham apa sih, kok orang-orang kaya tuh pada punya saham gitu ya. Jadinya saya mikir, wah berarti ini bukan sesuatu hal yang main-main begitu ya, adalah suatu hal yang serius begitu. Waktu saya dulu awal-awal nggak kenal saham. Bedanya di bawahnya, bedanya investasi dan trading sebenarnya sih ini berkaitan dengan yang di atas ya. Kenapa saham, kenapa forex gitu loh. Bagi saya saham itu memang bisa ditradingkan day per day, itu sebenarnya bisa, cuman tidak menarik ya. Apalagi saham Indonesia ya, memang sih kalau Anda orangnya jago banget bisa analisa volume, Anda sih bisa
bisa good ya tradingnya kalau Anda bisa analisa volume. Tapi menurut saya saham ini lebih cocoknya itu dijadikan investasi jangka panjang ya. Kalau di tradingin day per day ya bisa aja. Balik lagi Anda harus sangat akurasi analisa Anda harus tinggi ya. Dan ya capek juga bro. keluar masuk di saham itu kan capek ya. Anda harus dengan capital yang besar ya untuk bisa dalam tanda kutip kerasa profitnya ya, walaupun sebenarnya berbanding lurus ya. Kalau misalkan Anda berbicara profitnya kerasa ya ruginya juga berarti kerasa gitu ya. Nah lalu itu tadi ya, saham saya merasa lebih cocok dijadikan investasi. Berarti apa? Trading lebih ke forex ya, lebih ke forex, komoditas begitu ya. Sebenarnya kenapa gitu kan? Nanti kan juga Anda juga pasti bakal melihat yang namanya saham itu juga bisa loh digunakan sudut pandang cara seperti forex gitu loh. Maksudnya apa? Jadi saham itu ada CFD-nya ya. CFD itu contract for difference gitu ya. Kita memperdagangkan nilai daripada kontraknya gitu loh. Ada gitu ya. Jadi kalau sekarang Anda buka broker forex itu biasanya ya, untuk sekarang ya, dulu sih belum banyak. Kalau Anda buka account di broker forex itu biasanya di account itu juga sudah bisa trading saham gitu ya, walaupun konsepnya beda dengan trading saham di bursa gitu ya, karena ini adalah CFD market. Lalu kenapa kok forex ini lebih enak untuk ditradingkan, lebih nyaman di day per day gitu, maksudnya di keluar masuk itu lebih enak ya. Satu jelas karena leverage ya. Leverage itu bahasa Indonesianya daya ungkit. Jadi leverage 1 banding sekian. Contoh 1 banding 100, 1 banding 200, 500, 1000 ya. Jadi 1 itu adalah modal Anda dan 100 itu adalah leverage-nya. Jadi ya dikali 100 modalnya. Begitu. Tapi tentu ya, kalau misalkan Anda berbicara secara keuntungan lebih enak di forex kalau untuk trading day per day keluar masuk, kerugiannya jelas lebih terasa di situ juga. Begitu ya. Oke, saya lanjut. Oke, ini saya mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang Anda akan alami kalau misalkan Anda membeli saham. Begitu ya. Membeli saham itu sama dengan sebenarnya kita itu beli perusahaan sebenarnya. Tinggal ya seberapa banyak Anda belinya begitu ya. Nah, di saham itu tradingnya itu satu arah ya. Jadi Anda harus buy dulu baru bisa sell. Nggak bisa sell dulu baru buy, nggak bisa. Jadi satu arah, harus punya dulu baru bisa jual gitu ya. Sama ya kayak Anda dagang di pasar. Anda dagang di pasar, Anda mau jual sayur ya otomatis Anda sudah punya sayurnya untuk dijual ya. Lalu pembelian satu lot ya. Satu lot itu adalah sebuah ketentuan pembelian quantity begitu ya. Contoh misalkan Anda beli handphone itu kan 1 unit begitu kan. Anda kan nggak bisa nyicil gitu kan. Saya mau beli baterainya dulu gitu kan, boleh nggak? Atau beli kertas gitu kan. Beli kertas itu kan kuantitinya Anda harus beli 1 rim gitu kan. Nggak bisa Anda beli 1 ya, bisa sih. Cuman secara ketentuan di Bursa Efek Indonesia, kalau Anda mau beli saham itu Anda harus beli 1 lot. 1 lot itu sama dengan 1000 lembar ya. Lalu di saham ini real market ya. Ini bukan seperti yang nanti akan kita bahas yaitu forex. Ini adalah real market. Benar-benar Anda bertemu dengan orang yang jual dan Anda juga akan bertemu dengan orang yang mau beli ya. Dan softwarenya beda-beda, maksudnya itu online tradingnya ya. Kalau misalkan Anda buka account di sekuritas A, itu biasanya di sekuritas itu dia sudah punya software untuk tradingnya gitu ya. Nah, nanti misalkan Anda juga buka di sekuritas B gitu ya, Anda punya 2 account di 2 broker yang berbeda.
Nah misalkan di broker B itu biasanya broker B juga sudah punya online tradingnya sendiri, punya software sendiri gitu. Contoh misalkan kalau misalkan Anda buka Indo Premier, account di Indo Premier itu ada aplikasi namanya iPod ya, IPOT. Kalau Anda buka di BRI kalau tidak salah host ya, kalau Anda di Mandiri MOS dan banyak lagi ya. Nah kalau di forex ini kita itu sebenarnya memperdagangkan selisih nilai dari suatu pergerakan harga ya. Contoh misalkan euro terhadap USD bergerak misalkan dari harga 1000 ke 2000 ya, itu yang kita cari begitu. Kalau di saham kan Anda di saham itu kan Anda itu contoh membeli emiten Indofood gitu ya. Sebenarnya sih sahamnya sih Anda bawa pulang dulu, itu emang sebenarnya ada sahamnya, kertasnya ada ya, dan di situ ditulis namanya siapa, beli saham apa dan berapa, itu dulu begitu ada emang. Kalau sekarang sih sebenarnya ada cuma lewat email ya kan, sama aja kan, cuman nggak berbentuk kertas gitu kan, bentuknya digital. Nah kalau di forex ini dia itu tidak ada fisiknya, Anda tidak bawa pulang sebenarnya. Contoh misalkan Anda beli euro USD ya kan, ya duitnya kemana euronya, ya nggak ada. Kita hanya memperdagangkan selisihnya saja. Bisnisnya itu memang seperti ini. Anda buy gold ya, beli emasnya di mana gitu kan, beli di toko emas ya, atau beli di CFD. Anda mau beli di CFD contoh misalkan berapa karat emas gitu, berapa kilo, sebenarnya hitungannya tetap lot. Mau Anda beli berapa troy ounce itu kan juga nggak akan dibawa pulang gitu loh. Beda dengan kalau Anda beli di toko emas di pasar gitu kan, mau Anda belinya hanya 0 sekian gram kan tetap kan emasnya dikasih ya. Nah lanjut, nah kalau di forex ini dia bisa trading dua arah ya. Jadi Anda bisa sell dulu, short sell namanya. Anda bisa sell dulu baru buy, atau buy dulu baru sell, atau bahkan dua-duanya gitu bisa. Nah entry-nya ini bisa 0,01 lot, jadi bisa dipecah. Seperti ilustrasi tadi, kalau misalkan Anda mau beli handphone itu kan 1 unit ya. Anda nggak bisa bilang bahwa saya mau beli port casannya dulu gitu kan, atau saya mau beli lensa kameranya dulu, saya mau beli layarnya dulu, nggak bisa. Anda harus sudah 1 unit jadi gitu kan. Nah kalau di sini dia bisa seperti itu, bisa dipecah. Anda bisa beli baterainya dulu, Anda bisa beli kapasitornya dulu ya, perumpamannya seperti itu. Jadi bisa di 0,01 lot. Nah lalu over the counter market, OTC ya singkatannya. Nah over the counter market ini beda dengan seperti Anda trading saham di bursa ya. Ini dia adalah sebuah industri yang kalau misalkan Anda contoh masuk entry buy euro USD ya, broker Anda itu auto nge-sell ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan Anda nge-sell, brokernya itu nge-buy ya. Jadi ya saling gigit gitu ya. Apakah bagus ya? Kalau menurut saya selagi itu menguntungkan ya why not ya, begitu ya. Lagian juga kan gini ya, kalau misalkan Anda misalkan nge-buy dan ternyata profit, brokernya loss ya kan, so what, begitu kan. Lalu softwarenya tidak berbeda ya. Jadi kalau misalkan Anda buka account di broker A, Anda buka account di broker B, broker C, dan mungkin Anda punya 5 account forex di broker yang berbeda, 5-5-nya gitu ya, itu software tetap sama, namanya MetaTrader ya. Jadi MetaTrader ini dia basisnya software ya. Jadi Anda bisa login di situ ya. Jadi Anda tinggal login saja di softwarenya. Jadi tidak seperti saham. Kalau di forex semua broker softwarenya sama, seluruh pedagang CFD itu sama softwarenya semuanya, yaitu MetaTrader ya. Silakan di searching MetaTrader atau mungkin di download ya, atau mungkin Anda bisa buka account demo. Oke, ini saya
mau mencoba memberikan ilustrasi alur transaksi itu sebenarnya seperti apa. Oke, kita posisinya adalah sebagai nasabah dari sekuritas. Oke, kita tidak bisa langsung ke bursa saham untuk beli saham, itu kita nggak bisa. Jadi harus dengan perantara. Perantaranya siapa? Sekuritas. Jadi kita bilang ke sekuritasnya, dalam tanda kutip ya, karena sebenarnya sudah tidak bilang. Kalau dulu bilang pakai telepon, di telepon, saya mau beli saham ini harga segini ya, lotnya segini, ini uangnya. Dulu begitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kita pakai software. Ya, software nanti kita input lotnya berapa, emitennya berapa, emitennya apa gitu ya, buy-nya di harga berapa. Nanti sekuritasnya akan meneruskan ke bursa. Begitu. Ya intinya Anda punya account di sekuritas lah, gitu kan. Kalau Anda tanya sekuritas yang bagus apa, ya bagi saya semuanya bagus. Tinggal Anda mudahnya pakai yang mana. Maksud saya tuh di tempat Anda tinggal itu lebih dekat tuh sekuritas apa ya. Kalau misalkan bingung gitu kan ya, tinggal lihat aja Anda punya rekening apa. Biasanya sih mereka sudah ada. Contoh misalkan di BRI, Anda tinggal datang aja ke BRI, saya mau buka account saham gitu kan. Atau mungkin Anda punya rekening BCA, tinggal datang aja, saya pengen bikin rekening saham, begitu ya. Oke, ini adalah investasi. Seperti yang tadi saya bilang, investasi ini lebih cocok ke saham. Yang mana adalah kita, contoh misalkan ya, kita sudah menganalisa bahwa saham A itu bagus secara prospek ya, secara fundamental ya. Nanti akan saya sedikit jelaskan bagaimana cara menganalisa fundamental ya. Lalu secara teknikalnya dia uptrend ya, jadi kita sangat oke lah gitu ya. Ini perusahaan bagus untuk kita investasikan, untuk kita beli sahamnya. Ini adalah suatu perusahaan yang bagus, otomatis kita beli ya. Kita sudah beli, keputusannya Anda beli ya, udah beli ya kita beli lagi. Dijualnya kapan? Karena ini investasi, dijualnya mungkin jangka waktunya itu setahun ya, paling sebentar itu setahun bagi saya kalau kita berbicara investasi, atau mungkin 2 tahun dan seterusnya. Dan mungkin nggak pernah dijual ya. Saya ada BRI, ada Mandiri, ada Japfa, ada Caron Pokpan, itu saya beli dari 2017, 2020 gitu ya, sampai sekarang belum pernah dijual, malah saya tambah terus ya. Nah, kalau trading lebih cocok di forex, di industri yang ada leverage-nya, walaupun sebenarnya bisa-bisa aja di saham. Biasanya begini ya, kita sudah analisa trennya bagaimana, fundamental bagaimana, secara tren teknikal bagaimana ya, laporan keuangan fundamental bagaimana, kita beli ya, habis dibeli udah dijual. Jangka waktunya berapa lama dari beli sampai jual. Kalau di trading itu, kalau misalkan yang sudah profesional gitu ya, itu 1 menit 2 menit ke depan juga sudah jual, atau mungkin udah jual terus beli lagi gitu ya. Ya banyak lah stylenya, style trading itu banyak. Oke, alasannya kenapa kita investasi saham ya tadi gitu ya. Kenapa kita investasi ya, sebenarnya alasan orang sih banyak ya. Kalau saya sih kenapa saya masuk ke saham, satu, jelas lebih santai ya. Dan kebanyakan saham-saham di Indonesia itu growth-nya lumayan ya. Growth-nya lumayan dan jarang, bukan jarang sih, lebih tepatnya banyak saham yang dia itu kecenderungannya terus naik. Memang ada saham-saham yang nyungsap ke bawah nggak pernah naik lagi, ada gitu ya. Itulah kenapa saya pilih saham ya, lebih santai. Lalu kenapa kita trading forex gitu kan, kenapa nggak cukup saham aja gitu kan, kenapa harus ke forex juga gitu ya. Ya diversifikasi begitu ya. Lalu nyatanya juga kalau kita bicara investasi saham, seperti yang tadi saya bilang, minimal 1 tahun ya. 1 tahun lu nungguin setahun, gimana makannya gitu kan, makan dari mana gitu loh ya kan. Lu jajan dari mana, lu beli kebutuhan, masa nunggu setahun gitu kan. Mending kalau setahun profit ya kan. Itu dia. Jadi kita trading forex untuk jelas diversifikasi dan menambah probabilitas kita untuk mendapatkan keuntungan yang jelas jangkanya lebih pendek gitu ya. Oke, trading ini juga kita perlu analisa gitu ya. Kita itu perlu analisa dalam melakukan trading.
trading lebih condong ke teknikal sebetulnya. Ya, makanya saya ketik di situ teknikal 2 kali, dilanjut sama fundamental dan bandarmologi. Bandarmologi tidak saya bahas dulu, saya akan bahas teknikal dan fundamental. Begitu ya. Nah, kalau investasi ya lebih ini ya, lebih simpel ya. Fundamental kita lihat, teknikal kita lihat juga. Ya, jadi ketika kita investasi juga sebenarnya kita butuh teknikal ya. Enggak cuma fundamental. Begitu, karena kedua analisa ini dia menjawab pertanyaan ini perusahaan sebenarnya bagus atau enggak gitu kan, ownernya bermain apa enggak begitu ya, utangnya bagaimana, pendapatannya bagaimana. Begitu juga dengan teknikal ya gitu ya, ini saham ini kecenderungannya naik apa turun nih gitu ya. Karena ada loh situasi begini, laporan keuangannya bagus gitu ya, dari tahun ke tahun dia membukukan pendapatan yang bagus, penjualan yang bagus ya, ownernya tidak terindikasi dia bermain, tapi harga sahamnya nyungsep terus. Ya ngapain juga gitu kan dibeli. Oke, ini apa saja yang perlu dipraktek, maksudnya apa saja yang harus Anda siapkan. Yang pertama itu internet ya, internet nggak usah yang kenceng, yang penting stabil aja. Ini kayak saya ini hotspot HP ini ya, hotspot HP kota Cebanan aja, nggak usah yang gimana. Lalu butuh hardware yaitu komputer, netbook atau smartphone, handphone gitu ya. Saya pribadi saya tidak menyarankan di handphone ya, bukan berarti nggak bisa. Ya mungkin Anda bisa gitu ya. Kalau saya pribadi sih nggak bisa, layarnya kekecilan gitu ya. Kalau kita analisa itu better layarnya besar gitu ya. Ya lebih memudahkan saja, bukan berarti auto profit gitu ya, enggak. Lalu akun sekuritas ya, Anda harus punya akun sekuritas. Kalau Anda nggak punya akun sekuritas ya untuk trading saham, kalau ada trading forex Anda punya akun di broker gitu. Kalau nggak punya ya Anda gimana cara entry-nya gitu ya. Lalu akun trading view ya, akun trading view untuk kita menganalisa begitu ya. Oke, ini saya coba memberikan gambaran. Ketika nanti Anda praktek, Anda akan dihadapkan seperti ini. Kenapa kita beli saham perusahaan ini? Gitu ya. Oke, katakan Anda sudah menganalisa secara teknikal gitu ya. Teknikalnya bilang ini sahamnya uptrend ya, jadi cocok lah untuk kita investasikan. Fundamentalnya ya ini bagus ya, laporan keuangannya bagus, hutangnya itu tidak lebih tinggi daripada pendapatannya ya. Jadi dia memang dia tetap ngutang, dari tahun ke tahun dia tetap ngutang, tetap punya liability, tapi secara pendapatannya lebih tinggi daripada hutangnya, dan itu mengindikasikan bagus ya. Lalu secara bandarmologi ya bagaimana gitu ya, Anda silakan searching bandarmologi itu apa. Nah ini tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, fundamentalnya bagaimana, laporan keuangannya bagaimana, utangnya bagaimana. Ya ini tadi ya dan tidak gitu ya. Kalau misalkan teknikalnya berbicara ini sahamnya terus turun gitu kan, berarti aduh jangan nih, hati-hati gitu kan. Fundamentalnya juga ini utang mulu nih ya kan, utang mulu untung kagak, aduh jangan deh gitu kan, daripada nanti bangkrut gitu ya. Jadi kita tidak lakukan pembelian terhadap emiten ini. Lalu teknikal ya, ini ya teknikal, pergerakan harganya gimana, downtrend atau uptrend. Kalau di saham kita berbicara uptrend ya, karena kita harus beli dulu baru bisa jual. Kalau misalkan Anda di futures market, di forex, kalau trennya lagi turun kita bisa short sell gitu ya. Support dan resisten ya, support dan resisten nanti akan kita bahas. Intinya adalah Anda harus memahami area penting gitu ya. Jadi Anda tidak bisa asal masuk gitu loh ya, nggak bisa asal masuk. Kalau misalkan Anda asal serobot, asal hajar gitu ya, keseret ya berbahaya begitu ya. Oke, ini slide terakhir ya, ini slide terakhir. Silahkan diulang lagi ya, mudah-mudahan paham ya. Jadinya ya kita lanjut di sesi selanjutnya.